Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami naikkan segala puji syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap akan pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Efesus 3 ayat 20 dan 21. Saya bacakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ini adalah doa Rasul Paulus, ya, yang dituliskan dalam kitab yang ditujukan bagi jemaat di kota Efesus. Ya, di sanalah ya Rasul Paulus menyatakan doanya. Dalam doanya ini ada satu pesan yang luar biasa. Bagi dialah, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh melebihi apa yang kita doakan dan pikirkan. Ini yang luar biasa. Kadang-kadang orang berdoa takut. Takut apa? Takut doanya terlalu besar. Hei jemaat dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Sebesar apapun doamu, ya Tuhan sanggup mengerjakan, melakukan, melebihi itu semua. Nah, seringkali jadi pertanyaan gini, apakah imanku cukup? Gitu loh. Ya, kenapa bicara iman yang cukup? Sering orang berkata untuk menutupi kekurangannya dengan berkata, ya aku percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dia maha kuasa. Nah, terus tadi ada tambahannya gini. Tetapi ya Tuhan bisa bikin mukjizat, tetapi apakah dia mau melakukannya buat aku? Apakah dia mau mendengar, menjawab doaku? Lah, ini sebetulnya adalah kelemahan iman kita. Harusnya ketika kita berdoa, ketika kita menyatakan doa kita, itu harus didasari iman. Aku percaya apa yang kudoakan terjadi. Begitu bukannya malah waduh, iya sih, dia maha kuasa, dia bisa bikin mujizat luar biasa. Tapi apakah dia mau mengerjakannya buat aku? Itu sesungguhnya kita kurang percaya. Padahal Tuhan sanggup melakukan jauh melebihi yang kita doakan, bahkan yang kita pikirkan. Nah, jadi seringkali yang kita ini imannya nggak nyampe istilahnya. Ya kenapa? Aduh, aku ragu, jangan-jangan nanti nggak terjadi. Akhirnya doanya, ya yang penting berdoa. Siapa tahu, sopo ngerti, ya doaku dijawab Tuhan. Coba dikasih Tuhan. Kalau nggak berdoa dengan tidak yakin, ngapain berdoa? Kalau berdoa itu harus yakin dan percaya.
Terus ditambahi, lah kalau nggak dijawab Tuhan, itu bukan urusan kita. Bagian kita mengimani bahwa dia sanggup melakukan melebihi yang kita doakan. Dan dia Tuhan yang berkuasa. Kalau Tuhan tidak berkenan bukan salah kita. Ya kan? Bagian kita yang diminta dari Tuhan apa? Percayamu, iman. Ya karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, jangan ragukan Tuhan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Ya kalau tidak terjadi, apa yang kita doakan berarti Tuhan punya rencana yang berbeda. Dan pasti tetap baik bagi hidup kita. Itu aja. Yakin, imani bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang baik bagi kita. Jangan pernah meragukan Tuhan. Bahkan dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Ya, kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada yang kita bisa mengerti. Karena itu jangan pernah membatasi Tuhan. Ya jangan-jangan nggak dijawab Tuhan. Jangan-jangan nggak terjadi. Kalau sudah demikian sesungguhnya engkau sudah tidak percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan, ya dia nggak akan memikirkan hal-hal yang lain selain aku percaya sesuai firman Tuhan bahwa ketika aku berdoa Tuhan mendengar doaku. Aku percaya. Bahkan firman Tuhan berkata, dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Aku percaya ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Aku percaya hari depanku penuh pengharapan. Aku percaya. Ya itulah apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang di firman Tuhan. Ya nyatakan dalam doamu dengan kau yakin bahwa engkau menerima apa yang kau doakan. Selebihnya, biarlah kedaulatan Tuhan yang terjadi. Tetapi jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah membatasi Tuhan dengan pikiran kita. Jangan pernah membatasi Tuhan, termasuk dalam doa-doa kita. Ya, saya pernah dengar istilah begini. Dari doa dan permohonan kita, bisa dilihat seberapa besar kita beriman. Ya, kita pernah sampaikan, ya orang Bartimeus yang buta. Bartimeus buta ini dia nggak minta uang. Walaupun dia pengemis, dia minta melihat. Dan ini kan sesuatu yang luar biasa. Dari permintaan itulah terlihat sebegitu besar imannya. Kok dia bisa minta seperti itu? Karena dia percaya Yesus sanggup melakukan. Dan terjadilah yang demikian. Cuma dikasih Tuhan. Jangan takut dengan doa-doa yang besar. Jangan takut meminta sesuatu yang gak masuk akal. Karena dia Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Jauh melebihi yang kita doakan dan pikirkan. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi, yuk saya mengajak kita semua, bangkitkan imanmu dan janganlah ragu dalam doa-doamu. Nyatakan dengan iman apa yang kau minta dan doakan. Percayalah bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Jangan ada bimbang, jangan ada ragu, jangan ada takut, jangan ada ketidakpercayaan. Percayalah apa yang dikatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Ya dan amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu boleh menguatkan kami kembali untuk kami tidak ragu dalam setiap doa kami. Karena sesungguhnya Engkau sanggup, Engkau dapat melakukan jauh lebih banyak, lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa dari apa yang bisa kami doakan dan pikirkan. Dan kuasa-Mu sungguh nyata terjadi atas hidup kami. Dan semuanya Tuhan, ketika terjadi itu, ialah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni seringkali kami membatasi, seringkali kami ragu dan bimbang, termasuk dalam doa kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mau percaya, kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih, kami bersyukur, berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, penyertaan, hikmat dan pertolongan Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.